Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih sama Ibu Dini. Apa kabar ya semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Sudah mandi belum nih? Sudah sarapan juga belum ya? Usahakan setiap hari harus mandi ya, dan sarapannya jangan sampai terlewat supaya kalian semangat saat belajar dengan ibu ya. Oh iya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masih belajar di tema 6 ya, khususnya untuk mata pelajaran matematika tentang. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat timbangan. Coba perhatikan gambar berikut. Di mana ya kita biasanya melihat alat-alat tersebut? Oh iya, biasanya para pedagang menggunakan alat timbangan itu ya. Alat-alat tersebut biasanya digunakan untuk menimbang telur ayam, daging ayam, terigu, gula, dan lain-lain. Coba perhatikan lebih teliti. Pada alat timbangan pertama, kedua, dan ketiga tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. G itu berarti gram ya. Terus ada kg. Kalau kg berarti apa ya? Ya, kg itu artinya kilogram. Dan di gambar terakhir ada ons. Nah, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Kalian harus ingat ya. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Lani memelihara ayam. Setiap hari ayam Lani bertelur. Telur ayam Lani terkumpul 1 kg setiap hari. Setiap 1 kg telur dimasukkan dalam 1 keranjang. Berapa keranjang telur ayam yang terkumpul setelah 6 hari? Sekarang kita coba perhatikan gambarnya ya. Nih, dalam 1 hari ayam-ayam Lani bisa mengumpulkan sebanyak 1 kg telur. Kemudian Lani memasukkannya ke dalam keranjang telur pertama. Selanjutnya, hari kedua, ayam-ayam Lani bertelur lagi sebanyak 1 kg. Kemudian Lani memasukkannya ke dalam keranjang kedua. Kemudian hari ketiganya ayam-ayam Lani bertelur lagi sebanyak 1 kg. Kemudian Lani memasukkannya ke dalam keranjang ketiga. Nah, selanjutnya hari keempat ayam-ayam Lani bertelur lagi. Wah, banyak ya, sebanyak 1 kg. Kemudian Lani memasukkannya ke dalam keranjang keempat. Selanjutnya hari kelima ayam-ayam Lani bertelur lagi sebanyak 1 kg. Kemudian Lani memasukkannya lagi ke dalam keranjang kelima. Nah, hari keenam ayam-ayam Lani bertelur lagi sebanyak 1 kg. Kemudian Lani memasukkannya lagi ke dalam keranjang keenam. Nah, jadi ada berapa keranjang nih telurnya? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata ada 6 keranjang telur ya. Coba perhatikan gambar timbangan ini. Apakah kamu pernah melihat timbangan ini? Biasanya kalau kita belanja ke pasar tradisional atau warung, banyak para pedagang yang masih menggunakan timbangan ini ya. Nama timbangan ini adalah timbangan besi. Saat menimbang berat barang, timbangan ini biasanya dibantu dengan biji timbangan. Nah, biji timbangan ini berfungsi sebagai indikator kesesuaian beratnya.
satu biji timbangan beratnya 1 kilogram. Nah, berarti kalau ada 2 biji timbangan, berarti beratnya adalah 2 kilogram ya. Sekarang kita akan belajar tentang cara menggunakan timbangan khususnya untuk gram ya. Nih, coba sekarang kita tentukan kira-kira gambar mana yang menunjukkan terigu seberat 300 gram. Pada gambar pertama, coba kita lihat jarumnya ya. Jarum menunjuk ke titik kelima. Itu artinya beratnya adalah 500 gram. Pada gambar kedua, kita perhatikan lagi ya, jarumnya menunjuk pada titik ketiga. Nah, itu artinya berat terigunya adalah 300 gram. Berarti terigu yang beratnya 300 gram adalah pada gambar timbangan kedua. Oke. Sekarang ayo kita coba mengamati. Nih, Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Nih, coba lihat timbangan yang digunakan untuk menimbang pepaya. Kemudian, setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Nah, kenapa berbeda ya timbangan yang digunakannya ya? Oh, ternyata timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Sekarang kita akan memperkirakan berat benda. Coba kita lihat gambar kentang pada gambar pertama. Berat semua kentang di samping adalah, coba kita perkirakan, apakah berat kentang ini 2 kg atau 200 gram? Kentang sebanyak ini tidak mungkin ya beratnya 200 gram. Kan 200 gram itu hanya sedikit ya. Nah, berarti yang betul adalah berat kentang ini adalah 2 kg. Kemudian yang di bawahnya ada gambar semangkuk tepung. Kira-kira semangkuk tepung ini memiliki berat berapa ya? Apakah 5 kg atau 500 gram? Kan hanya semangkuk nih, berarti tidak terlalu banyak ya. Tidak mungkin beratnya 5 kg. Nah, berarti yang betul adalah 500 gram. Sekarang kita belajar tentang cara mengubah satuan kilogram dan ons ya. Nih contoh soalnya. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogram kah itu? Nah, di sini yang harus kita ingat, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Ya, berarti 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Nah, berarti caranya 20 ons sama dengan, nah kan tadi 10 ons 1 kilogram. Berarti kalau 20 ons adalah 2 kilogram. Sekarang kita belajar ke perbandingan ya. Nih, dalam perbandingan ada lambang atau simbol yang biasa digunakan. Nih, simbol yang pertama itu artinya lebih besar dari. Yang kedua itu lebih kecil dari. Dan yang ketiga ada sama dengan. Nah, coba kita lihat ke gambar yang di bawah. Gambar 1. Ada gambar pupuk ya. Pupuk yang pertama beratnya 5 ons. Ditambah pupuk yang kedua 5 ons. Jadi ada 10 ons ya. Nah, 10 ons tadi kita ingat ya. 10 ons itu adalah 1 kilogram. Nah, kita lihat gambar keduanya. Ada gambar pupuk yang besar. Itu beratnya 1 kilogram. Nah, coba kita teliti. Apakah lambang yang digunakan itu lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan? Ya, karena beratnya sama 1 kilogram, jadi lambangnya adalah sama dengan ya. Kita ke contoh yang kedua. Nih,
Gambar yang pertama ada pupuk 5 ons ditambah lagi 5 ons tambah lagi 5 ons, berarti ada 15 ons ya. Berarti 15 ons itu sama dengan 1500 gram. Kita ingat 1 ons itu adalah 100 gram ya. Jadi kalau 15 ons sama dengan 1500 gram. Kemudian di gambar selanjutnya ada pupuk 200 gram ditambah 200 gram lagi ditambah 200 gram. Nah, berarti ada 600 gram ya di contoh yang kedua nih. Nah, karena 1500 gram lebih besar dari 600 gram, jadi lambangnya adalah lebih besar. Sekian penjelasan materi dari Ibu Dini ya. Mohon latihannya dikerjakan. Tugas pertamanya ada di buku tema 6 halaman 67. Dan tugas keduanya ada di buku tema 6 halaman 131. Nanti jawabannya dikirim ke WA Ibu ya. Terima kasih.